Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah lama ya kita tidak bertemu di podcast SDN 037 Sabang. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bu Rika. Halo Bu Rika. Halo, hai. Hari ini kita akan berbincang seputar MPLS SDN 037 Sabang. Nah Bu Rika, apa sih pentingnya MPLS itu? Seberapa penting MPLS ini dilaksanakan, Bu? Ya, baik. MPLS itu memiliki kepanjangan ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana dari masa pengenalan lingkungan sekolah ini diharapkan anak-anak itu bisa lebih mengenal lingkungan sekolah kita, kemudian lebih bisa dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dan akan mengajak anak-anak kita tuh lebih aktif lagi untuk beraktivitas di lingkungan sekolah begitu. Jadi kalau menurut Ibu pentingnya MPLS ini tuh sangat penting begitu, karena anak-anak jadi lebih beradaptasi dan anak-anak juga lebih mudah untuk berkolaborasi dengan teman-temannya juga begitu. Kalau tadi kita dengar MPLS ini sangat penting ya dari Bu Rika. Terus apa sih manfaat MPLS ini tuh? Nah, tujuan dari MPLS itu kan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, pasti memiliki tujuan dan manfaatnya. Nah, manfaat yang diharapkan, satu, siswa lebih beradaptasi dengan lingkungan, kemudian siswa lebih mengenal guru-gurunya yang ada di lingkungan kelasnya, kemudian siswa lebih mudah juga untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, dan yang jelas siswa lebih mengenal bagaimana lingkungan sekolah yang ada. Nah, MPLS ini itu kan dilaksanakan dari kelas 1 hingga kelas 6 ya. Nah, di kelas 1 mah kalau di kelas 1 anak-anak kan baru saja masuk begitu. Jadi diharapkan nanti anak-anak ketika masuk di SD Sabang itu sudah lebih mengenal lagi tentang lingkungan yang ada di sekitar SD Sabang. Nah, kalau dari kelas 2 hingga kelas 6, nah di sini diharapkan dari kelas 2 dari kelas 6 kan, kalau dari kelas 2 itu kan awalnya di kelas 1 terlebih dahulu ya. Nah, kalau di kelas 1 kan lingkungan belajarnya itu berbeda dengan di kelas 2. Nah, diharapkan ketika masuk ke kelas 2 dengan MPLS ini, Bapak dan Ibu gurunya bisa menyampaikan dan mengajak siswa untuk lebih aktif di dalam kelas, dan sehingga anak-anak yang di kelas 2 ini bisa lebih mengenal nih bagaimana enaknya belajar di lingkungan kelas 2 dan juga kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Jadi mudah beradaptasi dengan lingkungan kelasnya, lebih mengenal lagi guru-gurunya, dan kemudian juga termotivasi supaya saya ternyata dengan mengenal lingkungan sekolah ini saya bisa lebih aktif nih, ternyata mana nih celah mana yang bisa mengembangkan potensi saya begitu. Jadi untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada anak-anak yang baru ya Bu? Iya, betul. Ibu bertugas sebagai apa sih dalam MPLS ini? Nah, Ibu ini kan salah satu tim kurikulum. Nah, di tim kurikulum ini Ibu bertugas untuk menyusun rancangan program kegiatan MPLS yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu, yang diawali dari minggu sebelumnya. Nah, kemudian akan diakhiri nanti dengan beberapa kegiatan. Jadi ada kegiatan pembuka dan penutup yang diharapkan bisa menarik nih untuk para siswa, sehingga anak-anak juga merasa bahagia dan menumbuhkan rasa ramah lingkungan dengan lingkungan sekolah yang ada dengan anak-anak begitu. Nah teman-teman, itu manfaat pentingnya MPLS, dan Bu Rika ini bertugas sebagai kurikulum ya teman-teman. Tak terasa sudah lama kita berbincang dengan Bu Rika. Saya akhiri dulu ya podcast kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak dengan tertib dan seksama. Terima kasih juga Bu Rika telah meluangkan waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.